2007 start ininya. 2007 ini heboh lah ya Purwakarta. 2007 berarti apa ini? Pilkada PKS mendukung Pak Deddy Mulyadi waktu itu. Oh 2007 ya? 2007 kalau tidak salah. Bisa diceritakan nggak sih saat itu behind the scene-nya itu apa sih tadinya waktu itu? Oh waktu kita dukung Pak Deddy Mulyadi. Kan untuk markingnya tuh sama apaan ya waktu itu saya masih ingat, dan Pak Burhan Fuad kayak gitu. Oh iya. Calonnya banyak ya, saya jadi bercerita ini. Gimana tadi? Jadi di 2024 nih PKS mau maju di mana Ustaz? Apa rencana PKS 2024? Kalau PKS itu kalau ibarat main bola itu sudah terbiasa menjadi pemain. Rasa-rasanya pas saat tahu kalau pemain bola kemudian tiba-tiba jadi penonton, kakinya bisa nendang apa aja itu ya. PKS Podcast kita semua. Ustadz, ini pertanyaan ini mungkin agak sensitif ya. Ustadz kalau nggak mau jauh silakan. Juga nggak apa-apa. Ini sudah dua kali ini. Dua kali saya mengajukan ini Ustadz. Ya. 2007 Ustadz. Ininya 2007 ini heboh lah ya Purwakarta. 2007 berarti apa ini? Pilkada PKS mendukung Pak Deddy Mulyadi waktu itu. Oh 2007 ya? 2007 kalau tidak salah. Tapi pelaksananya kalau tidak salah 2009 Ustadz ya. Jadi kan prosesnya tuh 2007 kalau tidak salah. Betul Ustaz? Enggak. Mohon koreksi saya kalau saya salah. 2000 ya, tahunnya nggak penting lah. Yang penting waktu itu periode itu ya. Periode itu. 2003 kan. Bisa diceritakan nggak sih Ustaz, itu behind the scene-nya itu apa sih tadinya waktu itu? Oh, waktu kita dukung Pak Deddy Mulyadi. Kan untuk markingnya tuh sama apaan ya waktu itu saya masih ingat, dan Pak Burhan Fuad kayak gitu. Oh iya. Calonnya banyak ya, saya jadi bercerita ini. Gimana tadi? Ketika itu kan banyak orang yang belum tahu juga Ustaz ini. Ketika itu saya posisi jadi anggota dewan. Masih. Ya. Ketua DPD-nya itu Pak Iskandar. Saya ketua MPD. Iya, betul. Ketua MPD, ketua DPD itu ketika musyawarah itu satu meja, plus ketua DSD, kalau zaman sekarang disebutnya DPTD. Dewan Pimpinan Pengurus. Ustadz Hasan Sobari kalau tidak salah menduduki itu. Yang lain-lain. Nah, itu kita membuat, kalau bahasa kita itu SWOT ya. Antara ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, kelemahan macam-macam gitu. Nah, dan dalam memutuskan itu masing-masing kandidat kita pasang tuh sebulan sampai banyak gitu. Nah, kemudian muncullah di situ musyawarah, diskusi panjang. Nah, di mana masing-masing itu mengeluarkan skor. Ada Pak Burhan skornya berapa, Pak Deddy berapa, Pak Lili Hambali berapa, gitu. Ada itu skornya masing-masing. Dan semua juga sama. Pak Burhan juga melamar ke kita, kemudian Pak Deddy Mulyadi juga melamar ke kita dan sebagainya. Dan kriteria masing-masing ini, kebiasaan-kebiasaannya ini, kemudian kekuatannya kayak apa masing-masing kandidat. Ini peta politiknya luar biasa. Kemudian muncullah diskusi, karena kita ini sebagai partai dakwah ya. Dasar syar'inya harus jelas. Jadi apa yang kita lakukan bukan berdasarkan penelitian modern saja, berdasarkan survei dan sebagainya, bukan itu saja, tetapi landasan-landasan syar'inya dengan berbagai karakter yang ada pada masing-masing pimpinan itu, yang kandidat itu semuanya sudah tergambarkan. Maka kita balik buka-buka lagi kitab kuning, di situ ada. Sampai kitab kuning, Ustaz. Dalam pengertian merujuk kepada kitab gundul, para imam madzhab. Nah, kan istilah kita itu kitab kuning ya. Nah, kita merujuk. Dilihat dari sisi siroh, dilihat dari sisi fikih menurut Imam Madzhab. Dalam pertanyaan dengan siapakah kami harus dipimpin. Nah, di situ ada satu madzhab menyatakan ketika terjadi dialog antara santri atau murid dengan gurunya, yaitu tadi kepada siapakah kami harus dipimpin. Pertama, orang yang soleh dan kuat.
Maksudnya kuat suara, kuat kekuasaan, kuat kepemimpinannya, tapi dia soleh juga. Udah soleh, kuat. Ya. Perangkat-perangkatnya kuat. Termasuk hartanya juga, Ustaz. Ya, kuat segalanya. Kuat harta, kuat ini, kepemimpinannya hebat. Ini soleh kuat. Kemudian ada lagi soleh tapi lemah. Itu di posisi kedua, Ustaz. Posisi kedua. Nah, kemudian ada lagi pendosa. Ya sedikit-sedikit. Enggak soleh-soleh banget lah gitu. Tapi Ustaz, ya, ada maksiat, tapi dia kuat. Kuat. Nah, kemudian yang peringkat terakhir sudah tidak soleh, gak kuat, lemah. Juga, ya. Udah jair, doif, ya, pendosa atau yang udah gak soleh tapi lemah. Nah, tentu jawabannya adalah yang berhak atau yang paling layak memimpin itu adalah yang soleh dan kuat. Nah, sekarang kita mari ijtihad kepada kandidat ini. Adakah di antara mereka itu yang soleh dan yang kuat? Rinci berbagai kriteria, nggak ketemu. Nah, akhirnya pangkas yang nomor pertama nggak ada. Yang terakhir udah nggak soleh, nggak kuat. Kita coret, kita nggak ingin. Jadi 2 dan 3 berarti tadi yang tersisa. Sekarang 2 dan 3. Manakah yang lebih kita utamakan? Soleh yang lemah atau pendosa tapi kuat? Maka jawaban imam itu adalah yang pendosa tapi dia kuat. Afdol min soleh doif. Pendosa yang kuat itu lebih baik daripada yang soleh tapi lemah kepemimpinannya. Murid itu bertanya kepada Imam Madzhab, "Wahai Syekh, kenapa begitu? Dia kan pendosa, tapi yang satu lagi kan soleh." Dijawab oleh Imam Madzhab itu, kenapa yang pendosa tapi kuat itu lebih diutamakan daripada soleh tapi lemah? Jawabnya adalah, kalau dia pendosa adalah dosa dia ditanggung dirinya sendiri. Sementara kekuatan dia dalam kepemimpinan itu kemaslahatannya bisa dirasakan oleh orang banyak. Karena kekuatan dia, kemampuan dia di dalam memimpin masyarakat dan sebagainya itu lebih bermanfaat, lebih luas. Nah, urusan nanti ditimbang oleh Allah berat mana, tetapi untuk nilai masyarakat dosa adalah untuk dirinya, sementara kebaikan dia adalah untuk orang lain. Nah, sementara yang soleh, kesolehan dia, rajinnya sholat dia, puasanya dia adalah untuk dirinya sendiri. Sementara ketidakpecusan dia di dalam memimpin itu merugikan orang banyak. Sementara kita ini adalah memilih pemimpin untuk umat. Nah, maka yang pendosa tetapi dia punya kekuatan yang kemungkinan menangnya lebih besar, itu lebih utama. Terus dari sisi sirah dalam perjalanan sahabat, ketika Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan minta jabatan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku jadi pemimpin gubernur ini. Dikasih tahu, kamu jangan sekali-kali jadi pemimpin, kamu itu lemah gitu. Bahkan 2 orang aja jangan kamu yang mimpin. Gitu. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari itu kesolehannya luar biasa, lebih hebatnya luar biasa. Nah, saya tidak bercerita kebiasaan-kebiasaan apa dalam kepemimpinan Abu Dzar ini yang nggak pas untuk. Nah, sementara Khalid bin Walid itu kalau di kalangan para sahabat kesolehannya itu tidak sehebat, tetapi bendera, panglima, komandan selalu diberikan Khalid bin Walid. Padahal dia dalam baca Al-Qur'annya dan sebagainya dibanding sahabat yang paling sedikit. Iya, betul. Gak begitu soleh, tetapi dia selalu jadi pemimpin. Kenapa? Karena keberhasilan kepemimpinan dia itu masalahnya jauh lebih besar. Nah, kemudian hasil ijtihad itu kita ramu, kriteria seperti itu di antara kandidat itu mana yang lebih pas. Memang Dedi juga punya kelemahan. Pak Dedi ketika itu punya kelemahan, misalnya kalau sholat
5 waktunya agak telat-telat dikit misalnya, misal ini Pak. Tapi dia kan punya kebaikan-kebaikan yang lemah dengan puasanya, dengan apa dan sebagainya. Taruhlah itu agak lemah, tetapi kekuatan dia sebagai ketua partai ini dan sebagainya. Nah, akhirnya diruntun-runtun bahwa Jair walaupun pendosa tapi dia punya kekuatan, jatuhlah kepada Pak Deddy. Dan itu kita mengikuti aturan imam madzhab, cuma kita menerapkan plek kepada calon siapa yang paling pas. Itu ijtihad syar'inya itu ketika. Apakah itu pertama kalinya PKS Purwakarta Ustaz menemui satu kasus atau satu peristiwa di mana sebuah kaidah fikih ya mungkin, atau kaidah fikih atau apapun itu Ustaz ya, dengan realita politik yang ada Ustaz. Ya. Kalau kita ini kan namanya fikih siasah ya, atau siasah kita ini dalam lingkungan dakwah ya, maka ukuran kemaslahatan, kemandorotan itu juga selalu kita jadi pertimbangan ya. Kita pertimbangkan hal-hal seperti itu. Jadi tidak ansih ini halal ini haram, itu kan fikul ahkam tentang wajib sunnah. Tapi kalau kita ini sudah berbicara fikih dakwah, pertimbangannya adalah kemaslahatan, kemandorotan. Ini terus menjadi timbangan-timbangan. Bahkan kita berpolitik ini sebenarnya adalah ingin mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan membuat supaya tidak ada kemandorotan. Kalaupun ada tidak terlampau banyak. Begitu. Jadi bagian dari politik itu, kita terjun di politik itu adalah ingin mendapatkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita milih pemimpin juga harus punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dan perlu diingat bahwa sebuah keputusan dalam satu periode itu tidak mesti dalam periode berikutnya mesti sama. Tapi setiap kasus itu perlu pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa sesuai dengan kondisi yang ada. Makanya jangan heran, dulu kan milih ini, kenapa pas periode berikutnya berubah? Kenapa? Karena hasil ijtihad sesuai dengan pertimbangan pada saat itu berbeda. Jangan kemudian kita mengukur masa lalu, tapi kita mengukur cara berpikir hari ini. Nggak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita ijtihad sesuai dengan situasi kondisi ketika itu. Mana yang lebih maslahat begitu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan ijtihad itu salah. Ya salah juga masih dapat 1 pahala. 2 dapat kalau betul dapat 2. Nah kan suka ada begini. Ketika ijtihad itu hasil udah diputusin secara musyawarah, ada misalnya beberapa anggota atau kader partai atau pengurus atau tokoh dia merasa benar. Mengatakan bahwa hasil musyawarah itu nggak benar, itu menurut dia, padahal dia itu sebagai anggota. Nah, kalau saya berpikirnya beda. Hasil musyawarah salah-salahnya pun masih tetap lebih baik daripada hasil pemikiran sendiri walaupun dia hebat. Betul. Kalau salah tetap dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. 2 pahala. Sementara kalau dia anggota nggak taat pada pimpinan, udah jelas dosanya. Betul. Apalagi kalau dia mengajak orang lain untuk tidak taat, dosanya berlipat-lipat. Nah, kita ini hidup mau apa kalau begitu? Betul. Saya berpikirnya begitu Pak Saad, simpelnya begitu. Ustaz, 15 tahun Ustaz ya, berkecimpung di dunia politik langsung Ustaz ya. Itu Ustaz, utopis enggak sih Ustaz? Itu politik dakwah politik itu Ustaz. Bagi kita begini, kita harus meluruskan dulu ya. Politik dalam Islam itu disebut siasah. Siasah itu berasal dari sasa yasusu siasah. Siasah itu adalah mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengambil maslahat yang sebesar-besarnya, menghindari madharat, itu namanya politik. Dan itu adalah bagian daripada dakwah itu sendiri. Mengambil keputusan yang lebih baik, yaitu adalah dakwah kita. Maka kita harus hubungkan. Maka disebut istilah orang itu sampai menyebutnya begini, bahwa PKS itu adalah partai dakwah. Padahal PKS ya Partai Keadilan Sejahtera, bukan? Ya kan? Nah, kenapa disebut itu? Karena bagi kami berpartai itu adalah bukan tujuan, tetapi sarana dakwah. Begitu.
Nah, ini nanti ada penjelasan khusus tentang falsafah dasar partai itu, ada penjelasan mengapa kita harus berpartai. Kayaknya harus dalam bincang yang lain kayaknya, Ustaz. Khusus itu nanti ada bedah falsafah dasar PKS itu. Belum selesai sebenarnya, Ustaz, ini apa? Jadi di 2024 nih PKS mau maju di mana, Ustaz? Apa rencana PKS 2024? Kalau PKS itu kalau ibarat main bola itu sudah terbiasa menjadi pemain. Rasa-rasanya pas saat tahu kalau pemain bola kemudian tiba-tiba jadi penonton, kakinya bisa nendang apa aja itu ya. Lalu jadi pemain ya biasa main di lapangan, karena dunia politik itu dunia ijtihad. Itu kembali kepada yang tadi, mengambil keputusan mau nyalonin siapa dan sebagainya. Itu mau kalah mau menang ya, perjuangan itu tetap kita sebagai pemain akan terus berjuang terus. Masya Allah. Ustaz sekarang usia di atas 50 kalau tidak salah ya. 50. Ya sedikit lagi di bawah 60 lah. 64 berarti 58an. Bagaimana caranya menjaga kebugaran, Ustaz? Karena Ustaz kan masih stamina masih insya Allah masih terlihat baik. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada mengatakan begini, berbahagialah orang, kata, bangun pagi udah dalam keadaan sehat, kemudian rumahnya juga aman, gak kecurian, kemudian ada yang dimakan hari ini, udah bahagia saja. Nah, untuk menjaga kesehatan itu ya tentu ya ini mestinya peran dokter ya, ini otoritas dokter. Cuma saya melaksanakan ya menyeimbangkan antara kebutuhan jasad ya, berarti harus cari makanan halalan thayyiban ya. Kemudian kita juga harus menjadi orang kuat dalam pengertian ya, harus menjaga kebugaran dengan olahraga, dengan syarat-syarat kesehatan sebagaimana mestinya. Sebab kalau kesehatan atau kekuatan itu sudah kita miliki, maka sarana-sarana yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas bisa seperti biasa. Bahkan saya hubungkan antara kesehatan kebugaran. Itu juga boleh jadi kalau itu salah mengelola bisa syirik. Percaya nggak Pak Saad? Gimana saat ini? Oh, kelihatannya nggak masuk nalar. Tapi orang kalau nggak bugar itu bisa jadi kalau bisa syirik. Kenapa? Kalau dia terus-menerus sakit, obat sana, obat sini, kok nggak sembuh-sembuh? Nah, akhirnya muncul ide, oh kelihatannya pas ini datang ke orang pinter, jatuh kesirikannya gara-gara diuji kesehatan. Jadi kesehatan itu banyak sekali hubungannya. Orang nggak sehat ibadahnya juga jadi lemah. Baik. Saat ini mungkin pertanyaan terakhir ya, ini dari ternyata sudah 2 jam nih dari. Oh iya, yang nggak terasa juga. Alhamdulillah ngobrol. Saya malah jadi lupa nih, Ustaz mau menanya apa nih di pertanyaan terakhir ini, Ustaz. Ini Ustaz ya. Ustaz tuh bisa dibilang adalah orang pertama yang datang ke Purwakarta. Salah satu orang yang pertama datang ke Purwakarta dari PKS. Dan PKS sekarang sudah mengalami beberapa generasi. Nah, ini mungkin ada yang generasi 5 tahun terakhir nih, generasi PKS yang 5 tahun terakhir itu tidak mengenal Ustadz atau pemimpin-pemimpin PKS yang masih ada gitu. Itu bagaimana Ustadz menyikapinya? Saya kira ya kita berjuang ini juga bukan untuk supaya terkenal juga ya. Kita tetap bekerja semaksimal mungkin ya. Nanti persoalan orang itu mengenal siapa para pejuangnya itu adalah urusan mereka ya. Cuma kita sebagai para pendiri juga punya kewajiban ya, menyampaikan bahwa sejarah itu yang kita ketahui ya harus kita sampaikan sebagaimana adanya supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Kalau pernah pendiri-pendiri di awal itu pernah melakukan ijtihad kemudian salah ya jangan diulang. Nah, pelajaran-pelajarannya itu harus diambil, jangan sampai terperosok lubang yang sama. Nah, kalau bab pendidikan politik adalah kita terus lakukan terus menerus agar generasi-generasi berikutnya ini ada
bisa meneruskan perjuangan-perjuangan yang pernah dilakukan para pendahulu gitu. Terakhir Ustaz. Tadi udah terakhir, sekarang ada terakhir. Closing statement dari Ustaz jadinya. Saya pikir nanti ini 2 jam ini sesungguhnya belum cukup Ustaz ya untuk menggali 20 tahun lebih di dakwah di Purwakarta Ustaz jadinya. Closing statement Ustaz buat kader-kader di Purwakarta Ustaz. Saya kira kita harus ingat tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah. Dan ibadah itu bisa kita lakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satunya adalah dalam berpolitik itu. Karenanya, dimanapun dan kapanpun kita bekerja, beramal soleh, jangan lupa tujuan itu. Karena kita hidup ini hanya sesaat, kemudian kita nanti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Kita nanti akan malu ketika kita diberi kesempatan yang sangat singkat ini, kemudian kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja. Masya Allah, memang tidak berubah Ustaz dari sejak awal. Percakapan kita tadi 2 jam yang lalu sampai sekarang masih itu saja konsisten. Saya selalu memegang kata kunci. Kalau kunci itu berubah-berubah nanti pintunya nggak bisa dibuka. Ustaz Hamasun, terima kasih atas waktu dan perbincangan yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan bermanfaat banyak buat kami semua. Terima kasih. Walaupun tadi tidak ditutup, tidak dibuka, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.